Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan proyek MSTR atau AMSTR menjadi usulan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan ajang kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan Kemendikbud untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Program ini mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausaha yang mandiri dan juga arif. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa menumbuh kembangkan high order thinking, skills, dan creative thinking melalui implementasi Tridharma. Secara umum dalam pelaksanaannya terdapat 5 bidang PKM. Yang pertama adalah PKMP atau Program Bidang Penelitian. PKMP atau PKM Bidang Penelitian merupakan PKM yang dirancang untuk melakukan pengamatan dalam berbasis triptek untuk mengungkap informasi baru. Yang kedua adalah PKM Kewirausahaan. PKM Kewirausahaan merupakan program untuk membangun suatu produk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai komoditas usaha mahasiswa. Yang ketiga adalah PKMT, Bidang Penerapan Teknologi. PKM ini adalah program untuk merancang solusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi mitra profit. Selanjutnya adalah PKMKC atau PKM Bidang Karya Cipta. Program ini akan membangun suatu karya yang berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Yang terakhir adalah PKMM, Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat. Program ini adalah merupakan solusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh mitra non-profit. Tahap pelaksanaan PKM bidang 5 bidang secara umum terdapat yang pertama, menulis proposal PKM. Dalam menulis proposal PKM, mahasiswa diminta untuk menguraikan identifikasi masalah dan desain solusi. Selanjutnya adalah proses pendanaan PKM. Setelah proses pendanaan PKM, dilakukan juga pelaksanaan program untuk menguji dan melaksanakan desain solusi yang ditawarkan. Yang ketiga adalah proses evaluasi dan monitoring. Proses evaluasi dan monitoring dilakukan dengan presentasi hasil program pelaksanaan. Yang terakhir adalah kegiatan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional adalah kompetisi dan sosialisasi secara nasional dari ide-ide solusi yang telah dilakukan melalui kegiatan presentasi langsung, poster, maupun presentasi karya ilmiah lainnya. Jika kita melihat proyek MSTR atau AMSTR merupakan mata kuliah yang dirancang untuk mengembangkan literasi matematika, sains, teknologi, dan rekayasa yang dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar. Pada prinsipnya terdapat 4 prinsip yang dilakukan untuk membangun proyek MSTR atau AMSTR. Yang pertama adalah prinsip critical thinking. Mahasiswa dilatih untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan komunikasi untuk mengkomunikasikan ide dengan kreativitas yang baik. Yang ketiga adalah kemampuan kolaboratif atau kemampuan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah mata kuliah MSTR atau AMSTR ini merupakan mata kuliah yang multidisipliner dengan melibatkan pengetahuan dan intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum, proyek dalam mata kuliah MSTR atau AMSTR dirancang dengan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, mendesain solusi, melakukan uji coba model solusi, melakukan rekayasa ulang, dan mensosialisasikan model solusi. Proses identifikasi solusi dilakukan dengan melakukan perumusan melalui proses observasi, studi literatur, dan survei lapangan. Desain solusi dilakukan dengan 3 tahap: konstruksi dasar awal model, konstruksi inti model, dan penyelesaian model.
Uji coba model solusi dilakukan untuk mengimplementasikan model solusi dan melakukan evaluasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan rekayasa ulang sebagai perbaikan dari hasil coba model yang sudah dilakukan. Terakhir adalah melakukan sosialisasi model solusi melalui berbagai media seperti YouTube, pembuatan poster ilmiah maupun tulisan ilmiah lainnya. Dalam proses pembuatan proposal PKM, tahap pertama adalah tahapan penulisan proposal. Maka, yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah dan desain solusi. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan program adalah tahapan implementasi, uji coba model, kemudian melakukan rekayasa ulang. Dan selanjutnya adalah presentasi PIMNAS, merupakan kegiatan sosialisasi dari model solusi yang sudah dilakukan. Jika kita melihat infografiknya, PKM 5 bidang pada 2019, terdapat 45.103 PKM yang masuk dari PKM 5 bidang. Dari hasil evaluasi, hanya terdapat 3.621 proposal yang dinamai. Artinya, dari 13 proposal yang masuk, maka terdapat 1 proposal yang didanai. Selanjutnya, dari 3.621 proposal yang terdanai, terdapat sebanyak 460 program yang masuk ke PIMNAS. Artinya, dalam 9 program yang dilaksanakan, ada 1 program yang masuk ke PIMNAS. Lalu, bagaimana agar proposal kita berkualitas dan didanai? Dalam proyek MSTR, kita sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi masalah dan mendesain solusi. Yang mana identifikasi masalah dan desain solusi merupakan tahapan penulisan proposal PKM. Dalam PKM, identifikasi masalah, permasalahan yang diangkat dianjurkan merupakan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan secara umum merupakan suatu permasalahan nyata bagi bangsa Indonesia. Permasalahan dirumuskan harus dilakukan dengan menunjukkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang berhubungan dengan SDGs dalam program PKM sangat disarankan. Ini juga merupakan tema yang diangkat dalam proyek-proyek MSTR atau AMSTR. Identifikasi masalah. Proses observasi dan survei lapangan dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan data serta mengolahnya dengan baik sebagai bahan justifikasi ilmiah. Pada proses studi literatur, pengumpulan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang terkait dengan permasalahan. Perumusan state of the art akan membantu dalam perancangan solusi selanjutnya. Setelah melakukan identifikasi masalah, dalam penulisan proposal PKM juga dilakukan desain solusi. Desain solusi PKM merupakan salah satu dari kelima hal berikut ini. Yang pertama, desain solusi merupakan sesuatu yang memiliki nilai intelektual yang tinggi. Yang kedua adalah desain solusi bisa juga merupakan pemanfaatan limbah menjadi barang yang lebih bernilai. Yang ketiga, desain solusi dalam PKM juga dapat merupakan desain solusi yang mengangkat kearifan lokal. Desain solusi dalam PKM juga bisa merupakan basis penerapan teknologi informasi atau teknologi maju. Serta, desain solusi dalam PKM juga dapat merupakan solusi yang mempertimbangkan inovasi dari kondisi terkini. Desain solusi dalam proposal PKM dilakukan dalam 4 tahap. Pertama adalah perancangan solusi inspirasi atau konstruksi dasar. Perancangan awal atau solusi inspirasi melakukan identifikasi solusi dasar dari teknologi yang sudah ada dan jelaskan data serta komponen-komponen dasar yang diperlukan untuk mendesain solusi. Kemudian konstruksi inti adalah menggambarkan solusi kreatif yang inovatif dan memperbaiki permasalahan yang ada. Selanjutnya, implementasi, jelaskan pula dalam proposal bagaimana proses implementasi yang dilakukan untuk membangun model solusi yang ditawarkan. Yang terakhir adalah proses uji coba atau testing.
Jelaskan pula bagaimana tahapan yang dilakukan untuk mengevaluasi solusi yang diusulkan dan bagaimana mengukur keberhasilan dari proses testing tersebut. Demikian penjelasan mengenai program kreativitas mahasiswa yang dapat kita ambil dari proyek-proyek MSTR maupun AMSTR. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.